Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini guys akan memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dari segi pekerjaan, asmara, dan keuangan kamu guys. Akan tetapi sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dari ketiga aspek yang saya katakan tadi guys, saya mengingatkan kepada teman-teman, informasi dan gambaran yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu kepastian untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan kamu suatu informasi, kamu hanya bisa berencana di dalam kehidupan kamu. Lagi-lagi, yang menentukan informasi dan perencanaan adalah Sang Pencipta guys. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan kamu keberuntungan atau mungkin justru kebalikannya? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil ini terkadang bisa bersifat resonate, bisa tidak bersifat resonate. Semuanya saya lemparkan terhadap keputusan dari teman-teman, apakah berpikiran secara positif atau berpikiran secara negatif. Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini guys akan memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dari segi pekerjaan, asmara, dan keuangan kamu guys. Akan tetapi sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dari ketiga aspek yang saya katakan tadi guys, saya mengingatkan kepada teman-teman, informasi dan gambaran yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu kepastian untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan kamu suatu informasi, kamu hanya bisa berencana di dalam kehidupan kamu. Lagi-lagi, yang menentukan informasi dan perencanaan adalah Sang Pencipta guys. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan kamu keberuntungan atau mungkin justru kebalikannya? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil ini terkadang bisa bersifat resonate, bisa tidak bersifat resonate. Semuanya saya lemparkan terhadap keputusan dari teman-teman, apakah berpikiran secara positif atau berpikiran secara negatif. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang saya ambil secara acak dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi.
kita langsung saja guys terhadap kartu yang ada di depan saya ini. Apakah ada suatu informasi di mana informasi itu akan menguntungkan kamu atau memang justru kebalikannya. Kita langsung terhadap kartu pertama guys. Muncul kartu The Wheel of Fortune, di mana kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu reaksi ataupun suatu kesimpulan, di mana kesimpulan itu bisa saja berupa perputaran waktu atau suatu petunjuk atau suatu arah. Kalau saya mengkaitkan antara kartu yang saya pegang ini dengan kehidupan yang kamu jalankan di masa lalu, mungkin ada suatu arah ataupun suatu petunjuk di mana petunjuk tersebut membuat diri kamu di masa lalu selalu gagal, selalu bersedih, selalu kepedihan yang kamu terima. Kalau saya mengkaitkan kartu ini terhadap hubungan asmara kamu guys, baik yang dari LDR ataupun dari rumah tangga, ada suatu perputaran waktu di mana perputaran waktu ini kamu berharap akan menimbulkan suatu hal negatif. Kamu berharap terhadap hal negatif tersebut. Kalau saya berbicara dari segi pekerjaan, mungkin ada hal yang sedang kamu tunggu, di mana hal yang kamu tunggu itu berupa keberuntungankah atau mungkin berupa ketidakberuntungan. Ibaratnya dengan kemunculan kartu ini, kamu sedang menunggu tanpa ada kepastian. Kalau saya mengkaitkan terhadap hubungan bisnis yang sedang kamu jalankan ataupun hubungan usaha yang sedang kamu jalankan, hampir sama halnya dengan hubungan pekerjaan kamu. Kamu sedang menunggu apakah ada seseorang yang ingin membantu saya, atau mungkin akankah diri saya ini meminjam sesuatu terhadap orang lain. Kenapa saya berbicara seperti itu guys? Karena kartu yang saya pegang ini ibaratnya seseorang ingin menerima suatu keberuntungan, atau mungkin di sisi lain ingin melihat seseorang merasakan apa yang saya rasakan ketika menghadapkan kehidupan di masa lalu. Bagaimana kartu yang dibawanya guys? Wow. Sedikit deg-degan saya melihat kartu keduanya. Muncul kartu The Death, di mana kartu The Death ini saya gambarkan di dalam kartu tarot merupakan zodiak Scorpio yang berunsurkan air, di mana karakternya tidak bisa ditebak dan lambangnya suatu kematian. Tetapi guys, saya berbicara dari hal kematian bukan secara fisik, melainkan secara finansial, secara asmara. Mungkin untuk saat ini asmara kamu itu berhenti secara otomatis, begitu juga dari segi finansial kamu. Karena kalau saya mengkaitkan antara kartu The Death dengan kartu The Wheel of Fortune, ada suatu arah ataupun petunjuk, di mana petunjuk itu seakan-akan memberikan sesuatu kepada saya bahwasannya pasangan kamu yang telah meninggalkan kamu memang sengaja dia buat untuk membuat diri kamu merasa hancur, merasa sedih. Ada unsur kesengajaan yang dia berikan. Tetapi
Kalau saya berbicara dari sisi negatifnya, dari sisi lainnya, dengan munculnya kartu The Death ini, kemungkinan orang yang telah meninggalkan diri kamu akan menerima suatu kabar, atau diri kamu akan menerima suatu kabar dari orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Kabar tersebut bisa saja berupa kabar duka, kabar tersebut bisa saja kabar penyakit, karena kartu ini keluar. Kalau tadi kartu love, kartu finansial, mungkin ada suatu keberuntungan terhadap diri kamu ataupun terhadap pihak lain. Akan tetapi di sini yang keluar adalah kartu The Death. Berarti petunjuk ataupun arah akan menerima suatu kabar. Oke guys, kita langsung ke bagian kedua. Muncul kartu Justice, di mana kartu Justice ini berlambangkan zodiak Libra. Kartu yang saya pegang ini banyak artinya guys. Bisa saja karma, bisa saja seseorang labil terhadap keputusannya, bisa saja seseorang kategori masih menimbang setiap langkah kakinya. Akan tetapi saya akan mengambil satu kata, yaitu karma. Kalau saya mengangkat kartu The Wheel of Fortune dengan kartu The Death, kemungkinan ada suatu petunjuk yang mengarah suatu karma, di mana karma tersebut berupa kabar duka. Mungkin dari pihak kamu kah? Atau mungkin dari pihak manusia yang telah meninggalkan kamu, atau mungkin dari pihak ketiga yang telah menghancurkan kehidupan kamu. Kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan, dengan kemunculan kartu ini, ada satu rekan kerja kamu yang akan tersingkir dari perusahaan kamu karena dengan apa yang dia lakukan terhadap diri kamu, dia menuainya, guys. Hukum tabur tuai akan berlangsung terhadap dia. Kalau saya berbicara dari segi usaha bisnis kamu, dengan keluarnya kartu ini guys, ada seseorang yang akan menerima suatu karma dari perbuatan dia yang telah menghambat usaha kamu. Mungkin karma yang dia lakukan tersebut berupa magika, atau mungkin berupa kelicikan. Dia akan menerima ini guys. Nah, kalau saya menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kartu Justice, bagaimana kartu selanjutnya? Wow, bukan hanya kabar kematian atau kabar duka dan karma, tetapi akan merasakan suatu kehancuran. Dan ada satu orang pihak yang saya lihat terhadap ketiga kartu ini sedang berusaha untuk memperbaiki kehidupan dia, karena ketika dia meninggalkan diri kamu, dia memang masih memiliki apa yang dia miliki. Akan tetapi untuk saat ini saya melihat dia sedang berusaha ini untuk membangun kembali kehancuran. Kalau saya menutup kartu The Death, bagaimana kartu di samping The Tower? Wow, karma, kehancuran, penyakit. Mantap jiwa. Zodiak Capricorn, Libra, Scorpio. Semua kartunya tidak ada yang beres. Dimana kenapa saya mengatakan tidak ada yang beres? Karena saya melihat antara diri kamu ataupun manusia yang telah meninggalkan kamu ataupun pihak lain. Ada di sini saya lihat fisiknya sedang melemah,
atau mungkin ada penyakit yang sedang dirasakan. Dari penyakit ini akan memunculkan suatu kabar. Kamu siap-siap saja, guys. Saya tidak tahu kabar apa yang akan kamu terima. Yang pastinya kartu ini tidak ada yang mendukung. Kita langsung saja terhadap bagian ketiga. Wow. Terbuka dengan jelas. Muncul kartu Price of the Dicks. Kalau saya mengangkat kartu Karma Justice, kartu The Tower, kartu The Devil, mungkin seseorang akan merasakan ini, di mana seseorang itu adalah manusia yang mengendalikan diri kamu selama ini, yang mengontrol diri kamu selama ini, yang berkuasa terhadap diri kamu selama ini. Ini akan terjadi terhadap diri dia untuk kedepannya. Saya tidak tahu kapan waktunya, tetapi akan terjadi, guys. Kemungkinan bisa di bulan 4 atau di bulan 5. Kalau saya menutup keempat kartu ini dan masih mengangkat kartu Price of the Dicks, bagaimana kartu di sampingnya? Sakit hati. Sakit hati. Seseorang yang mengontrol kamu bukan hanya menerima suatu kabar yang jelek terhadap dia dan dia akan menerimanya, tetapi di sisi lain pun dia akan menerima sakit hati yang sangat mendalam. Bisa saja untuk kedepannya dia ditinggalkan, atau mungkin dia yang meninggalkan karena kondisi dia tidak sebagus yang lalu. Kartu terakhir, guys. Wow, sakit hati dan kekacauan. Sakit hati yang mendalam dan dia pun merasa hidupnya untuk ke depan kacau, tidak nyaman, dan selalu kepikiran terhadap kehancuran yang dia terima dan terhadap penyakit yang dia terima, karena ini berupa karma, sehingga karma itu membuat diri dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Ini akan dia terima, guys. Oke, guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.